Welcome to the 42nd episode of Dialoga, a podcast between two friends about the latest in society, politics, and feminism in Indonesia and the world. I'm Stephanie Tangkilisan. And I'm Suidian Lee. This week we have a special episode where I'm gonna talk in my awkward Indonesian because it's such an urgent issue that we want our Indonesian listeners to listen to and affect change about. It's the ongoing issue of revising the criminal code in Indonesia right now. And as we're recording this, things are changing at a rapid pace in Indonesia right now. So yes, we're recording this as of 7th of February. 2018. So for you who are unfamiliar with the issue is that the Indonesian Criminal Code is being revised in the parliament in order to criminalize sex outside of the marriage and LGBTQ relations and just generally many other things. many. It's a Franken law. Yeah. So I'm going to be talking to Naila Rizky Sakia, a lawyer at LBH Masyarakat. The Indonesian Legal Aid Foundation, which we've talked about. They're a foundation that provides pro bono work for legal issues in Indonesia. Especially concerning human rights. For our English listeners, we'll have a summary at the very end, and so we'll just get straight to it. So here's to Stephanie and Naila. Halo, perkenalkan nama gue Naila, gue pengacara publik di LBH Masyarakat. LBH Masyarakat itu organisasi seperti apa? Mungkin untuk orang yang belum tahu LBH Masyarakat. Well, jadi basically lembaga bantuan hukum masyarakat ngasih bantuan hukum gratis secara cuma-cuma kepada kelompok rentan, miskin, korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau di LBH Masyarakat sendiri kebetulan punya beberapa fokus isu tersebut, contohnya adalah narkotika, HIV, LGBTIQ, pekerja seks, hukuman mati, dan mental health juga. Jadi Naila mulai involve sama revisi RUU KUHP karena LBH Masyarakat ini juga part of your pekerjaan kamu gitu ya? Iya, betul, karena bagian dari advokasi. Jadi selain ngasih bantuan hukum, kita juga bergerak di advokasi juga. Yang salah satunya juga ngebahas soal RKUHP. Karena kalau RKUHP itu beneran mengatur seluruh aspek kehidupan kita gitu. Mungkin yang bagi belum terlalu familiar sama RUU KUHP bisa jelasin dikit nggak sih? Ini kok tiba-tiba ada revisi terus di RUU KUHP, terus apa hubungannya mungkin dengan putusan MK yang waktu itu mencoba mengkriminalisasi hubungan di luar pernikahan? Kayak apa sih yang paling mengganggu gitu? Gini, jadi sejak tahun 46 lah ya gitu, tahun 1946 kita itu nggak pernah mengubah kitab undang-undang hukum pidana kita. Jadi kitab undang-undang hukum pidana kita itu adalah peninggalan Belanda. Nah, cita-citanya sebenarnya baik. Kita mau punya versi yang disesuaikan dengan konteks zaman sekarang gitu kan. Yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita gitu. Tapi sayangnya cita-cita mengubah kitab undang-undang hukum pidana itu tidak dibarengi dengan kajian-kajian yang komprehensif serta kajian dampak ya terutama, serta tidak banyak melibatkan masyarakat sipil, tidak mendengar gitu ya suara masyarakat sipil soal ketentuan yang ada di RKUHP, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan privasi, hak atas privasi gitu. Nah, tahun 2014 di zaman SBY ya, tuh kemudian muncul draft naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Kemudian di tahun 2015 dia masuk prolegnas dan dibahas di DPR gitu. Jadi kerja teman-teman koalisi RKUHP ini sebenarnya sudah tahun 2015. Nah, 1 tahun setelah masuknya RKUHP ke dalam prolegnas. Prolegnas apa? Prolegnas itu program legislasi nasional, program pembuatan hukum dan undang-undang di DPR yang menjadi prioritas kerja di DPR selama periode tertentu gitu. Nah, si RKUHP ini masuk dalam prolegnas, jadi menjadi prioritas undang-undang yang akan dibahas oleh DPR.
Pada saat itu RUKHP itu ada unsur yang menentang seks di luar nikah nggak? Iya, itu udah. Jadi sejak rancangan 2014 itu sudah seperti itu bunyinya. Sudah memuat ketentuan yang mengkriminalisasi extramarital sex atau homoseksual dan juga homoseksual seks. Kemudian di tahun 2016 ada permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang diajuin sama AILA, Aliansi Cinta Keluarga. Sebetulnya ketentuannya sama. Permohonan yang diminta sama AILA itu sama dengan apa yang ada di dalam RKUHP, yaitu mengkriminalisasi homoseksual dan hubungan seks di luar nikah. Nah, karena di 2017 bulan Desember itu MK menolak judicial review itu, kemudian naiklah isu ini di RKUHP lagi. Oh, banyak pemberitaan yang bilang kayak MK melegalkan LGBT dan free sex gitu kan. Jadi banyak. Jadi ada pushback gitu terhadap iya, isu ini. Jadi gitu. Jadi RUKUHP ini hidup lagi gitu ya. Ya. Siapa yang di DPR mendorong revisi KUHP ini? Nah, jadi sebenarnya itu trigger bagi politisi di DPR kemudian untuk kembali mempercepat ya pembahasan RKUHP. Salah satunya adalah politisi PAN kayaknya sih, yang Partai Amanat Nasional ya, yang di awal Januari itu bilang kayak pernyataan ketua MPR yang bilang ada 5 partai di DPR yang setuju untuk melegalkan LGBT. Terus kemudian semua anggota DPR berlomba-lomba untuk bilang bahwa enggak, kita menolak LGBT, kita mau kriminalisasi LGBT. Kemudian inilah pembahasan itu seakan-akan penting untuk segera disahkan atau dibahas oleh DPR gitu. Padahal ya kan RKUHP itu kan gak cuma satu pasal gitu. Dia ada banyak pasal, yang pasal-pasal yang lain juga bermasalah, bukan cuma pasal kesusilaan atau pasal homoseksual yang bermasalah, tapi banyak sekali yang bermasalah. Apa aja yang bermasalah? Setidaknya kalau yang selama ini kebetulan gue pantau gitu, pertama adalah soal pasal-pasal kesusilaan yang banyak dibahas. Contohnya adalah soal perluasan zina, pasal 484 ayat 1 huruf E. Pasal itu memperluas definisi zina, yang awalnya zina itu adalah ketika seseorang berhubungan seksual di luar ikatan perkawinan, tapi di antara dua orang itu ada yang terikat perkawinan, jadi selingkuh lah ya gitu. Iya. Itu bisa dipidana. Nah, tujuan dari pasal zina di KUHP yang sekarang, bukan yang ada KUHP, adalah untuk melindungi perkawinan. Jadi itu kejahatan perkawinan sebenarnya. Bukan cuma sekedar zina. Jadi bukan criminalizing seksnya, tapi kriminalisasi pengkhianatan perkawinannya. Jadi karena memang buat melindungi orang dari kejahatan perkawinan aja gitu. Bukan zina yang dimaknai publik pada umumnya gitu ya, hubungan seks di luar nikah aja gitu kan. Jadi sekarang diperluas. Ya, diperluas menjadi setiap orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah, diancam pidana 5 tahun penjara. Nah, itu kan konyol gitu ya. Terus kemudian kita dari teman-teman koalisi, terus kebetulan aku bareng sama teman-teman JFDG bikin petisi tolak RKUHP. Ya, kita bikin tolak RKUHP, petisi tolak RKUHP yang sampai sekarang udah sekitar hampir 50.000 orang yang menandatangani petisi itu. Nah, dari tekanan-tekanan itu, nggak cuma dari petisi sih, tapi juga dari tekanan koalisi masyarakat sipil, mereka bikin kompers, mereka lobby DPR dan lain sebagainya. Terus kemudian kemarin tanggal 5 Februari, anggota DPR mengkaji ulang itu. Yeah. Sayangnya, dia nggak panggil orang-orang yang merasa berkepentingan gitu kan. Jadi dia, ya udah ini menanggapi orang-orang yang sibuk di luar sana kritik RKUHP, ya udah yuk kita bahas gitu kan. Tapi kita nggak dipanggil gitu. Tapi pas mereka merencanakan ini yang dipanggil justru dari sisi Ayla dan sebagainya, mereka datang kan. Iya. Jadi kayak one sided gitu mereka dengerinnya.
Malah dia bikin rapat dengar pendapat RDPU dengan Ayla gitu, bukan dengan orang-orang yang justru ngerasa potensial jadi korban gitu. Nah terus habis itu di 5 Februari itu diputusin. Ada perubahan dari yang awalnya, kan kritik kita kan bilang bahwa RKUHP ini bisa menyasar setidaknya 5 kelompok lah ya. Pertama, kelompok perempuan korban perkosaan. Kalau misalnya perempuan korban perkosaan itu nggak bisa membuktikan dirinya diperkosa, dan si pelaku bilang bahwa itu konsensual, maka dia bisa dipidana. Oh my god. Terus kemudian yang kedua adalah pasangan yang menikah siri, pasangan yang menikah tidak tercatat gitu. Misalnya mereka tinggal berdua atau berhubungan seks, ada orang yang terganggu dengan itu gitu. Ya padahal ngapain sih orang rasa terganggu orang berhubungan seks gitu kan. Ada orang yang usil gitu kan ngelaporin mereka nggak bisa buktikan kalau mereka menikah karena nggak punya buku catatan nikah gitu kan. Ya mereka juga kena pidana. Yeah. Terus udah gitu mengkriminalisasi misalnya anak-anak yang terpapar aktivitas seksual, yang justru mungkin karena kesalahan kita orang dewasa nggak ngasih tahu soal pendidikan seksual misalnya, atau dia dieksploitasi sama orang dewasa, pacaran sama orang dewasa gitu kan. Mereka juga rentan dikriminalisasi. Kemudian yang keempat adalah perempuan yang hamil karena janji nikah. Jadi dia berhubungan seksual dengan pacarnya, kemudian saya akan menikahi kamu, sebulan lagi menikahi kamu gitu. Terus abis itu hamil 4 bulan gitu kan, nggak ada kabar, ditinggal. Ya dia akan dari mana kehamilan itu bisa dibuktikan kalau kehamilan itu dari hubungan yang sah misalnya. Ya dia bisa kena pidana juga gitu kan. Terus kemudian meningkatnya persekusi tentunya kalau misalnya pasal ini disahkan nantinya. Nah, merespon apa kritik-kritik dari kita, keputusan yang diambil DPR kemarin adalah pertama, mengurangi ancamannya yang awalnya 5 tahun jadi 2 tahun. Which is sebenarnya nggak mengubah apapun gitu kan, tetap di penjara gitu. Tetap di penjara aja 5 tahun sama 2 tahun. Terus yang kedua, dia menghapus frase sah dalam ikatan perkawinan. Jadi cuma disebut ikatan perkawinan, nggak ada kata sahnya. Untuk menjawab gimana ya nggak bisa membuktikan ini, membuktikan kalau dia sudah menikah atau enggak, ya udah kita hapus sahnya gitu kali ya. Tapi nggak dilihat konsekuensinya. Kalau kayak gitu hukumnya jadi nggak efektif dong. Kayak ya udah semua orang jadi bisa ngaku kawin siri dong. Nggak difikirkan gitu konsekuensi hukumnya, penegakannya nanti kayak gimana gitu kan. Terus sama yang ketiga adalah dia kemudian menjawab kekhawatiran kita soal persekusi dengan membatasi deliknya. Jadi yang bisa melaporkan itu cuman suami, istri, orang tua, dan anak. Itu juga agak aneh jadinya. Tapi itu juga masih problematik kan? Kalau misalnya ada ibu atau bapak yang menentang hubungan anaknya. Iya. Atau misalnya yang tadi yang kasus perkosaan lagi deh. Gue misalnya ada korban perkosaan gitu, terus kemudian ngelaporin pelaku. Terus orang tuanya langsung kayak yang, wah ini daripada anak saya kena sendiri, mendingan laporin aja sekalian perempuannya. Enggak, itu bukan perkosaan tapi itu zina. Sama aja, dia nggak menjawab soal bagaimana RKUHP ini mengkriminalisasi kelompok rentan gitu. Dari sisi DPR dan Ayla yang saya baca dari media gitu, mereka kan seolah justru merencanakan RKUHP ini untuk memproteksi perempuan dan anak-anak kan. Ya. Gimana sih mereka bisa menjustifikasi hal ini? Yang yang selama ini dipropagandakan tuh kan sebenarnya LGBT ya sama mereka. Iya. Which is sebenarnya nggak mendasar gitu, nggak mendasar juga tuduhan-tuduhannya. Yang pertama, mereka nggak punya bukti saintifik apapun untuk mengkriminalisasi LGBT gitu. Udah jelas itu pelanggaran hak asasi manusia kalau sampai dikriminalkan. Tapi mereka maksa banget seakan-akan LGBT ini kayak jadi ideologi gitu loh. Kayak dia kayak nggak bisa membedakan LGBT sebagai manusia, ya manusia yang punya orientasi seksual L, G, dan B dan T. Gak bisa membedakan. Jadi kayak LGBT itu dijadikan konsep, dijadikan ideologi yang berbahaya. Dianggap gitu. penyakit menular. Ya menular lah apalah gitu-gitu kan. Jadi nafsu untuk menegakkan moral mereka tuh tinggi sekali gitu. Tapi nggak mendasar sebenarnya moralitas yang seperti apa. Orang moralitas juga subjektif gitu kan. Moral buat dia tidak bermoral buat kita. Contoh aja. Poligami buat orang Islam boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau buat orang Katolik misalnya,
Itu kan haram gitu ibaratnya gitu kan. Secara moralitas itu nggak bermoral gitu menurut agama lain gitu. Terus mau pakai standar yang mana? Ya. Mau pakai standar mayoritas doang ya kan tirani kan namanya kalau misalnya pakai standar mayoritas. Kalau mereka bilang ini bertentangan dengan moral bangsa dan lain-lain, ya bangsanya bangsa yang mana dulu? Kita kan bangsa polaritas kan. Betul, kayak kita diverse banget, terus kita mau dipaksain buat tunduk sama satu moral tertentu yang itu juga debatable. Ya, dan juga historis kan dengan budaya Indonesia yang beragam seksual orientasi dan betul, ekspresinya. Betul. Dan mereka sering mengatakan, oh ini LGBT virus dari barat. Padahal gitu. Kayak ahistoris banget kan dengan sejarah dan tradisi kita sendiri yang benar-benar. Ya coba deh main-main ke Borobudur, dilihatlah itu erotika yang penggambaran zaman dulu kayak gimana. Udah ada dari dulu, dari pahatan-pahatan Borobudur itu. Pahatannya gimana maksudnya? Ada penggambaran ini hubungan seksual homoseksual. Oh, I didn't know that. Learn something new every day. Iya, jadi kayak misalnya oke lah kita memaklumi kekhawatiran mereka soal moralitas. Oke, kita maklumi gitu misalnya. Tapi kan nggak harus dipidana juga gitu. Misalnya orang berhubungan seks gitu kan, anak-anak gitu kan, mau melindungi anak-anak dan perempuan, jadi biar nggak berhubungan seks sembarangan gitu. Ya opsinya kasih pendidikan seksual dong ke mereka, kasih tahu untuk menghargai tubuh sendiri, untuk menghargai tubuh orang lain, kasih tahu untuk konsen itu penting dalam berhubungan seksual gitu misalnya, atau usia kematangan itu penting dan lain-lain gitu kan. Itu yang perlu dikasih tahu gitu, bukan melarang dan kemudian mempidana gitu. Nggak ada hubungan kausalitasnya gitu loh, dia nggak akan kemudian berakhir dengan seperti itu atau menjawab persoalan itu gitu. Kan harus ditanya, kenapa sih orang-orang misalnya berhubungan seksual yang beresiko gitu, misalnya anak-anak ini gimana sih kok udah berhubungan seksual di usia muda gitu. Kan dicari dulu penyebabnya apa. Oh ternyata mereka nggak tahu soal pendidikan seksual, terbatas. Mereka pengen tahu terus nggak ada yang ngasih tahu, terus ya udah coba aja gitu kan. Komunitas yang lain sementara ini hanya komunitas aktivis gitu ya, dari kelompok lain kurang banyak yang mendukung kan? Iya sih, kayaknya sih karena sekarang tuh tahun politik ya. Tahun depan kita ngadepin pemilu gitu. Nah, isu-isu macam ini kayaknya agak orang-orang tuh menarik diri buat ngomong gitu karena kok kayaknya kayak akan ngefek. Soalnya kayak misalnya kan yang saya lihat, misalnya kalau mereka mendorong kayak misalnya dalam kasus Ahok ya, kan ada pushbacknya dari civil society jauh lebih banyak, soalnya kan ada kelompok Kristen, Katolik, minoritas yang menganggap pelakuan FPI dan gerakan itu salah kan. Tapi kan dalam hal ini saya nggak melihat ada pushback terhadap RUU-KUHP ini, karena mereka saya lihat kayak gimana ya, oh ya itu kayaknya walaupun mereka nggak mendorong, mereka melihat oh iya ya memang di agama saya LGBT sesuatu yang salah, dan itu juga mungkin salah satu pilihan kenapa isu LGBT ini dipilih lagi mungkin untuk agenda politik berikutnya. Karena emang cost-nya nggak mahal sih untuk bahas LGBT buat politisi gitu kan, dibandingkan kayak misalnya dia mau promosi atau mengampanyekan soal korupsi gitu, terus nanti kalau misalnya terpilih banyak yang korupsi kan justru jelek ke elektabilitas dia. Jadi kayak ongkosnya tuh nggak mahal untuk ngomongin LGBT dan aksesnya nggak buruk buat mereka gitu, justru baik, murah lah jualan LGBT gitu. Justru cost-nya untuk politisi untuk menolak RUU-KUHP ini justru jauh lebih tinggi kan, jadi kayak lebih besar. Ya benar. Sebelum kita ngobrol soal kita bisa ngapain ya untuk RKUHP gitu, adalah yang pertama kita perlu lurusin dulu RKUHP ini bukan cuma soal LGBT ataupun soal perluasan zina. Ada banyak sekali pasal-pasal yang mengekang kebebasan sipil nanti. Kayak misalnya ada pasal soal penghinaan presiden dan pemerintahan yang sah. Melalui gambar, melalui video, melalui apapun itu gitu ya, media apapun itu bisa dipidana. Jadi meme. Iya betul. Kan Indonesia orang Indo kan suka banget nyebarin meme sama video. Padahal itu kan hiburan banget ya di tengah keriuhan hidup ini gitu. Meme itu sangat menghibur.
tapi terus kemudian itu bisa masuk kategori pidana. Itu nggak ini juga, nggak dipikir juga sama kita gitu. Terus kemudian ada juga pasal soal larangan ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme dilarang, mengembangkan ajaran itu dilarang. Padahal kan itu teori, itu pengetahuan gitu, bukan sesuatu yang membahayakan gitu. Justru yang kayak misalnya ISIS yang jelas-jelas udah bikin gerakan teror gitu kan, mau ya menyebarkan pahamnya mereka, itu mereka nggak bahas di RKUHP. Aku sih nggak mendorong buat itu masuk di pidana sih, enggak. Tapi maksudnya Tapi nggak fair, jadi kelihatan banget power structure yang di belakang ini gitu kan. Betul banget. Jadi kayak ada banyak, kalau sampai misalnya ini disahkan ya, it is a setback for our democracy and human rights movement sejauh ini gitu. Pasti akan mundur banget kita. Jadi Naila sama aku kayak gimana ya, teman perjuangan lah ya. Kita kenal dari JFDG dan Women's March, dan gue merasa sebagai orang Indonesia yang lagi nggak di Indonesia kayak bersalah. Dan you can sign the petition. Udah dari awal. Cool, ya udah berarti udah di-share. You did. I did something, tapi it's like online slacktivism. Jadi gue merasa kayak penting banget untuk ngomong sama Mbak Naila yang kayak lagi memperjuangkan ini, dan semoga kayak podcast ini didengar dan di-share orang supaya orang pada tahu bahwa ini serius gitu, ini darurat. Dan apa yang bisa dilakukan Mbak Naila tentang hal ini. Jadi ya, ini sebenarnya kayak emang every avenue harus ditempuh gitu kan, karena DPR bilangnya sesegera mungkin kita akan mengesahkan. Strateginya nggak ada lagi selain menekan DPR untuk tidak mengesahkan RKUHP. Kalau misalnya nggak bisa menghapus itu semua, tapi setidaknya ditunda dulu pengesahannya, ngobrol dulu sama kita gitu. Contohnya silahkan tanda tangani petisi tolak RKUHP. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya kenalan di DPR atau di pemerintah, bisa disampaikan juga concernnya. Kemudian bisa mengirimkan surat ke DPR untuk meminta penundaan pengesahan RKUHP atau penghapusan pasal-pasal kriminalisasi. Yang paling penting juga adalah untuk sektor-sektor di luar hukum ataupun di luar DPR juga. Kayak misalnya sektor industri, hotel, pariwisata, itu pasti akan kena dampaknya. Ini tuh nggak akan cuman menjerat orang-orang yang berhubungan seks aja, tapi semua orang bisa kena. Kenapa? Karena at least kita tuh pasti kena teror gitu kan. Rasa takut itu akan muncul gitu kan. Kalau dulu misalnya orang pasangan menikah ke hotel biasa aja, sekarang kayak ya takut diusik sama orang lain, ya kita harus bawa buku nikah. Jadi kayak teror-teror semacam itu tuh akan muncul di kemudian hari kalau sampai ini disahkan. Dan itu bukan cuman menargetkan 1, 2, 3 orang kelompok tertentu, tapi kita semua pasti akan ngerasain takut. So that was Stephanie and Naila's great conversation about the intricacies and complexities of what's going on with the RKUHP, or the criminal code revisions that's happening in Indonesia right now. We really appreciate having Naila on this episode to really explain about not only the history of what's going on, but also the motivations of those proposing this, as well as the nuances of the debate. And for our English listeners, at the heart of this conversation, it is about a criminal code that is being proposed that will not only over-criminalize a lot of activities, in particular criminalizing sex outside of marriage and homosexuality, but it will also create a state of moral policing that
imposes a tyranny of the majority on Indonesia's fragile democracy. And we've already seen just last year instances in which Indonesia's democracy is a lot weaker than we expected. I think these kind of attacks can very easily turn Indonesia into an authoritarian conservative state. And we're scared of that, as progressive liberal individuals who believe in a democratic future for Indonesia. We have to think about these kind of issues and really stand up and get engaged and let our politicians know, let our representatives know that this kind of criminal code has no place in Indonesia. And we're going to share the links to the petition that Naila and Stephanie talked about, and we're going to share as many resources as possible so that we can all support the movement to fight against this criminal code becoming law. Please share this episode with all of your friends and family members and even strangers, and especially those who are Indonesian, living in Indonesia or not living in Indonesia. I think it's very important that everyone who cares about this great country of ours knows about the current situation and what's at stake. So please share this episode, please share the petition, and let's continue fighting this, as Stephanie calls it, Franken law. Thank you so much for listening to this episode. You can find more information and resources of whatever we talked about on our website, dialogica.id. Music credits to John Dealey, Lee Roosevelt, and of course, Broke for Free. If you like what you hear and want to support us, please review our podcast on the Apple Podcast app or whatever app you use to listen to your podcast. And please share our podcast with your friends. It's the best way to spread the word about Dialogica. If you want to get more involved, we'd love to hear from you. Our email is dialogicapodcast@gmail.com, or just shoot us a message on our Facebook page. You can also find us on Instagram, YouTube, SoundCloud, and now Twitter. Please follow us on these various platforms. Our Twitter handle is @DialogicaPod. Also, follow me on Twitter. It's Steph Tank. That's STEPHTANGK. Thank you again, and see you guys next time. Bye!